industrinya. Nah, dari tiga ini, telepon, WA, email, menurut teman-teman, yang paling potensi, yang paling banyak digunakan, itu yang mana? Dari ketiga hal ini. Telepon, WA, atau email. Kak Agida, WA, Kak Dian, WA, Kak Diah, WA, Pak Hisbin, WA, Pak Jubrik, WA, Kak Sri Rahayu, WA. Nah, dari semua jawaban tadi, semuanya pasti menjawab WA. Karena apa? Ya semua orang sekarang pakai WA. Saya sendiri pun follow up juga pakai WA. After sales itu juga pakai WA. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Di sini juga ada data yang menunjukkan teman-teman bahwa 80% penjualan itu memerlukan setidaknya ya, setidaknya 5 kali follow up. Nah, tapi pada faktanya 44% orang itu nggak melakukan follow up sama sekali. Mungkin termasuk teman-teman di sini sudah mungkin chatnya nggak dibales atau tiba-tiba nge-ghosting gitu ya, udah males, ah nanti takut diblokir, takut ditolak dan seterusnya. Padahal 80% penjualan itu memerlukan 5 kali follow up. Itu setidaknya ya teman-teman. Kadang saya juga sampai 10 kali follow up baru akhirnya dia melakukan pembelian. Ya, nah di sini juga data dari berbagai sumber yang saya kumpulkan bahwa dari orang yang melakukan follow up tadi, 8 dari tenaga penjualan tadi, 80% itu sangat jarang melakukan follow up, bahkan tidak melakukan follow up. Hanya tersisa 20% orang yang melakukan follow up. Nah, dari 20% orang yang melakukan follow up ini, yang melakukan satu kali follow up itu 66% orang. Cuman sekali follow up, habis itu nggak tahu, nggak di follow up lagi atau gimana, nggak diolah lagi datanya, atau mungkin males itu juga bisa jadi. Kemudian yang 3 kali follow up itu 21%. Ya, yang melakukan 5 kali follow up hanya 12%. Dan itu adalah mayoritas yang 20% orang tadi yang melakukan follow up sampai 5 kali dan akhirnya terjadi closing. Bahkan saya sendiri teman-teman punya script follow up atau template follow up itu sampai berapa ya? 70 ada. Jadi ada yang hari ketiga, hari kelima, hari ke-10, ada yang kemudian sebulan sekali dikasih jeda gitu ya. Tapi nanti kalau dia nggak merespon dan seterusnya, nanti ya udah datanya itu kita anggap memang bukan target market gitu. Nah, tapi nanti kita akan membahas bagaimana follow up dan strategi-strateginya. Oke, nah di sini juga ada riset yang menunjukkan 5 sampai 12 kali follow up teman-teman. Nggak cuma 5 kali ya. Ya, di sini riset dari sumber ini ya. 80% penjualan itu terjadi antara 5 sampai 12 kali kontak atau interaksi gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman itu menyia-nyiakan follow up tadi, menyia-nyiakan follow up yang harusnya teman-teman lakukan, coba kebayang nggak yang harusnya mungkin dia itu beli saat itu, tapi karena teman-teman itu nggak melakukan follow up, wah rugi banyak teman-teman. Harus nyari lead baru, harus nyari database baru, harus nyari calon pembeli baru. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman itu sadar ya berapa banyak peluang yang lepas ketika teman-teman itu tidak melakukan follow up? Bagi saya juga teman-teman, satu leads yang tidak terfollow up itu juga bahasa Jawanya itu eman-eman banget gitu. Sangat disayangkan kalau katakanlah satu lead itu teman-teman itu sangat berharga, bisa closing deal katakan 700.000, 1 juta gitu ya, itu sangat disayangkan. Nah, kita ke slide selanjutnya. Sekarang kita akan ke topik apa sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam follow up, dan ini saya kumpulkan bertahun-tahun teman-teman. Saya sendiri juga trial dan error cara follow up yang benar itu seperti apa, khususnya pakai WhatsApp ya. Yang pertama, saya juga banyak menerima
keluhan ya, saya bikin survei gitu di Google Form. Apa sih keinginan teman-teman atau kendala teman-teman dalam melakukan pemasaran di WhatsApp? Salah satunya dan mayoritas itu biasanya follow up. Pertama, nggak tahu cara nulis copywritingnya, ya follow up-nya supaya nggak diblokir, kemudian eh, supaya ngebales, nggak di ghosting, itu pertanyaan yang sangat umum teman-teman yang saya terima. Bahkan di TikTok, di DM itu juga seperti itu. Nah, kesalahan yang pertama itu adalah timing yang tidak tepat. Timing yang tidak tepat itu artinya apa? Misal teman-teman follow up jam 12 malam atau jam 1 malam. Itu ya menurut saya gak duwe etika gitu ya, nggak punya etika. Jam 12 malam, jam 1 malam di follow up. Nah itu kurang tepat, nggak sesuai teman-teman. Atau mungkin terlalu pagi itu juga eh, nggak tepat dengan marketnya. Nah yang kedua, follow up yang kedua, kesalahan yang kedua ini adalah tidak cek history chat sebelumnya. Cek history ini maksudnya gimana? Apa sih percakapan yang kita lakukan sebelumnya dengan calon pembeli ini sehingga ketika kita follow up itu bisa nyambung gitu loh teman-teman. Misal nih ada Kak Puri, ada Kak Sri, kemudian ada Pak Adnan, ada Pak Kris ya. Misal tanya ke saya, Mas Dion, mau tanya nih jasa pembuatan website atau katakan mau tanya produk madu. Terus kemudian chat gitu ya. Oh ya, Mas, besok saya kabarin ya kalau jadi beli, misal begitu ya. Nah, kemudian saya follow up nih ke Kak Siti misal atau ke Pak Purwanto atau ke Kak Agida gitu. Halo Kak Agida, terima kasih kemarin sudah nanya tentang produk saya madu ini dan seterusnya. Nah, itu kan nyambung teman-teman dari chat sebelumnya. Nah, itu penting banget ketika kita harus tahu cek atau history chat sebelumnya. Kalau kita nggak melihat history chat obrolan apa sih yang sebelumnya kita lakukan, kemudian kita follow up-nya beda, itu juga nggak nyambung, nggak sesuai. Orang itu kadang nggak nyaman juga. Nah, yang ketiga, kirim pesan terlalu sering. Nah, sering ini setiap orang biasanya punya kuota berbeda ya. Katakan punya em, apa ya? Ini kan sangat-sangat ambigu ya. Sering ini seperti apa? Nah, saya sendiri pernah hampir setiap hari terima broadcastan orang jualan durian. Padahal saya nggak pernah tanya tentang durian. Tapi setiap hari. Dan itu selalu jam 2 siang, teman-teman. Dan itu sering banget. Alhasil ya, sebenarnya saya doyan. Durian tuh doyan. Tapi karena ya sering di broadcast, lah. Broadcastnya itu pun template, teman-teman. Nggak yang, halo Mas Dion, mungkin mau order durian. Itu kan masih masih bisa dimanusiakan lah. Masih bisa diterima. Tapi broadcastnya itu udah panjang. em, nggak menarik sama sekali dan masih banyak lagi. Nah, ini kirim pesan terlalu sering juga nggak nyaman buat orang lain, buat target market kita. Nah, yang keempat itu adalah tidak memberikan nilai tambah. Artinya, follow up kita itu selalu monoton, nanyain kapan kapan transfer atau mungkin follow up-nya itu tergolong template gitu loh. Kayak broadcast WhatsApp itu kan template semua itu, nggak ada nilai tambahnya. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana membenahi kesalahan-kesalahan ini, teman-teman. Yang kelima itu adalah terlalu panjang dan rumit. Nah, yang saya katakan tadi, yang penjual durian itu panjang pakai banget, teman-teman. Dan terlalu rumit gitu loh. Rumit ini maksudnya adalah kita itu nggak to the point. Halo Kak, kalau transfer langsung ke sini. Nah, itu kan call to action-nya atau ngajak orang untuk transfer. Ngajak orang untuk misal, oh iya Kak, jangan lupa save nomor kami ya. Nah, itu kan ajakannya itu jelas. Kemudian di pesan terakhir mungkin teman-teman bisa kasih, em, oh ya Kak mau order siang ini atau sore ini. Nah itu kan jelas, nggak terlalu rumit gitu loh. Kita disuruh apa, ya. Yang keenam, tidak ada personalisasi. Nah, personalisasi ini salah satunya adalah menyebut nama penerima pesan. Ini sangat penting teman-teman. Saya pernah riset bahwa orang itu lebih suka
dimanusiakan dengan cara disebut namanya. Misal, halo Kak Rida, Kak Purwanto, halo Bu Siti, halo Pak Kris, halo Pak Mulyadi, selamat ulang tahun ya, misal seperti itu. Halo Mas Juprit, misal. Halo Pak Tommy, izin mengingatkan Pak, malam hari ini ada webinar. Siapa yang tadi diingatkan webinar seperti itu? Ya, boleh komen. Saya tadi dijawab seperti itu. Nah, ini Pak Muhammad Noval, 80% closing dari follow up, bukan dari pertemuan pertama. Ya. Nah, inilah beberapa kesalahan follow up ya. Sebenarnya banyak teman-teman, tapi saya merangkumnya menjadi 6 saja. Nah, di topik personalisasi ini sebetulnya nggak hanya menyebut nama teman-teman, tetapi apa produk yang pernah dia tanyakan. Itu juga termasuk personalisasi. Ya, jadi sesuatu yang pribadi. Misal Pak Juprit ini nanya tentang madu. Nah, ketika saya follow up ke Pak Juprit, itu harus tentang madu tadi. Nah, itu yang dinamakan personalisasi. Nah, Mas Dion, seperti apa sih follow up yang efektif itu? Ya, teman-teman catat ya. Saya nggak mau teman-teman ngikutin webinar hari ini keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya apa? Teman-teman nggak paham, bahkan nggak praktek ujung-ujungnya. Ya, saya berharap teman-teman nyatet. Kemudian besok teman-teman punya plan action ya, punya action plan untuk melakukan apa yang webinar malam hari ini kita belajar. Nah, karakteristik follow up yang efektif ini sesuai pengalaman saya. Yang pertama harus sesuai dengan kategori market. Kategori market itu nanti kita akan bahas ada 3 ya. Ya, jadi ketika kita follow up harus tepat sasaran. Yang saya bilang ke teman-teman tadi, kalau dia itu nanyanya tadi madu, ya harus sesuai dengan kategori itu tadi. Jangan membahas hal yang lain. Itu nggak nyambung. Nah, jadi harus sesuai kategori market. Yang kedua, timingnya tepat. Ya, misal di jam istirahat, follow up-nya jam setengah 12 siang atau jam setengah 1 siang ketika orang itu sering membuka pesan WA. Kemudian malam katakan setengah 8 atau jam 9 ketika menjelang istirahat orang itu ngecek HP dulu. Nah itu teman-teman harus riset ya. Kira-kira target marketku itu kalau pagi ibu-ibu itu punya waktu nggak ya buat ngecek HP. Nah biasanya ibu-ibu kalau udah punya anak, nah itu biasanya pagi itu kalau pagi-pagi sekalian biasanya subuh gitu follow up-nya. Tapi kalau jam 6 itu ngurus anak sekolah, sarapan, masak dan seterusnya, beresin rumah gitu ya. Nah, yang ketiga, personalisasi pesan. Setiap pesan yang teman-teman sampaikan itu, follow up, itu sebisa mungkin menyebut nama penerima pesan. Ini akan meningkatkan tingkat respon, tingkat closing itu tadi. Meskipun ini sepele ya, teman-teman. Tapi jangan disepelekan menyebut nama penerima pesan ini. Nah, yang keempat itu adalah menyertakan CTA atau call to action. Call to action ini kita ngajak orang itu suruh ngapain gitu ya. Misal Pak Saiful kalau tertarik silahkan boleh klik link ini. Misal Kak Siti kalau eh, berminat silahkan boleh transfer ke rekening ini gitu. Nah, itu namanya call to action. Atau silakan simpan nomor ini Pak Indra supaya Pak Indra bisa melihat story WA kami. Misal seperti itu. Jadi call to action-nya itu jelas, nggak gantung gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke topik bagaimana mempersiapkan strategi follow up yang efektif. Siapa yang sudah siap? Boleh komen. Siap, siap, siap. Yang sudah siap belajar strategi follow up yang efektif, boleh komen siap. Kak Lina, Pak Nurkolis, siap. Mas Jubrit, siap. Oke, teman-teman. Pak Gopi siap. Nah, yang pertama, teman-teman, kalau kita mau tahu, mau belajar bagaimana strategi follow up yang efektif, kita harus tahu dulu 3 temperatur market. Jadi saya membaginya, market itu ada 3. Ini adalah cold market, ya, atau dia itu masih dingin, masih adem lah. Nah, itu biasanya orang seperti ini adalah orang asing yang belum kenal siapa kita, belum tahu produk kita, bahkan belum tahu manfaatnya seperti apa. Bahkan siapa kita itu juga mereka belum tahu.
Mungkin teman-teman yang ikut webinar malam hari ini juga beberapa belum kenal saya gitu ya. Nah, itu masuk ke kategori cold market. Nah, kalau warm market contohnya sudah tahu produknya, kemudian tapi dia itu belum yakin gitu ya, belum yakin untuk beli ya, butuh dorongan atau bukti tambahan. Misal dari beberapa teman-teman yang join di webinar malam hari ini sudah tahu Mas Dion itu siapa, usahanya apa, expertnya di bidang apa, produknya yang dijual apa. Tapi ada juga yang udah tahu semuanya itu, tapi nggak beli-beli produk saya itu juga banyak. Nah, itu dinamakan warm market. Butuh dorongan sedikit aja, kita sentuh hatinya, baru dia melakukan pembelian atau dia itu tersentuh untuk melakukan pembelian. Nah, yang ketiga adalah hot prospect atau hot market ya. Hot market itu adalah customer-nya teman-teman yang sudah melakukan pembelian, sudah tahu teman-teman, ya sudah ya kan udah beli, berarti kan udah kenal, udah pernah transfer, udah beli lah. Nah, beli sekali atau lebih, ini adalah hot market. Biasanya hot market ini dia itu udah trust, ya udah percaya, udah pernah transaksi gitu ya. Jadi lebih mudah jualan ke hot market dibandingkan cold sama warm market. Nah, ini adalah langkah pertama ketika teman-teman itu ingin melakukan follow up yang efektif ya. Nah, langkah kedua itu adalah menyiapkan database kontak yang rapi. Malam hari ini saya akan memberikan materi itu yang mungkin bagi teman-teman ini em, teknis ya, teknikal banget ya. Karena saya juga orangnya nggak suka banyak teori. Jadi materi hari ini saya susun ya plek-plek-plek gitu teman-teman. Mungkin ini teknikal juga. Siapkan database kontak yang rapi. Nah, saya membaginya menjadi dua saja teman-teman. Nah, database itu bisa disimpan di mana Mas Dion ya. Pertama adalah spreadsheet atau Excel ya. Mungkin di sini kayak Kak Juliana, Pak Ferdiansyah, Pak Nur ya, itu kontaknya mungkin masih di handphone gitu ya, atau mungkin masih di nggak jelas gitu ya, manajemen kontaknya itu seperti apa. Nah itu bisa pakai spreadsheet contohnya ya. Di situ eh, ada nama produknya, ada nomor WhatsApp-nya, nama calon pembelinya, kemudian apa sih status follow up terakhir atau riwayat chat percakapan terakhir. Nah, yang kedua, teman-teman bisa pakai aplikasi. Kalau aplikasi ini rata-rata berbayar ya, teman-teman. Jadi kayak CRM itu biasanya berbayar. Dan biasanya kebutuhannya untuk bisnis-bisnis yang kebutuhannya itu kompleks banget. Nah, tapi kalau teman-teman itu mungkin pemula yang masih belajar bagaimana memanage database supaya bisa rapi ketika di follow up bisa tepat sasaran, saya rasa untuk spreadsheet atau Excel ini cukup ya. Karena saya sendiri juga pakai spreadsheet ini untuk manajemen follow up dan database. Nah, kalau aplikasi ini biasanya memang langganan teman-teman ya. Dua tools ini ya, dua opsi ini bisa teman-teman pakai ya. Boleh spreadsheet, boleh aplikasi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membuat template pesan yang menarik. Template pesan ini tujuannya supaya teman-teman itu ketika mendapatkan pertanyaan yang sama, ketika ingin follow up ke calon customer yang nanya-nanya doang tapi belum beli, menunda pembayaran, itu bisa cepet gitu loh teman-teman. Tinggal kopas, ganti namanya, ganti produk yang ditanyakan, sehingga waktu teman-teman follow up itu bisa cepet, sat-set gitu ya. Nah, tapi ingat ya teman-teman, template-nya ini harus tadi saya katakan, ubah namanya supaya lebih personal. Jangan terlihat kaku, tapi bikin senatural mungkin. Ya, sepersonal mungkin. Contoh template-nya seperti apa ya? Ini contoh ketika situasinya itu dia sudah nanya produk ke kita, tapi belum melakukan transfer atau pembelian. Ya, contohnya seperti ini. Halo Kak, nama ya, nama ini kita ubah menjadi nama calon pembelinya. Halo Kak Niswa, misal ya. Halo Kak Juliana, halo Bu Yuni, misal. Halo Pak Nurkolis, halo Kak Fitriana, ya. Halo Bu Lina, gitu ya. Terima kasih ya sudah tanya tentang madu atau misal sudah tanya tentang jasa em, pembuatan website. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kakak bisa hubungin saya.
kapan saja. Oh ya, promonya berlaku sampai ini dikasih pengingat ya bahwa promo yang ditanyakan kemarin itu sampai tanggal sekian gitu ya. Nah, ini contoh template pertama. Nah, ketika dia pertemuan pertama itu belum melakukan pembelian, teman-teman, kita lakukan follow up pertama sampai kelima. Ya, saya nggak banyak follow up-nya ya kelima, teman-teman. Saya bikin aja 5 saja ya, nggak sampai puluhan kali follow up gitu ya. Nah, teman-teman tetapkan jadwal follow up-nya ya. Follow up pertama itu setelah 24 jam. Misal hari ini jam 8 malam. Jam 8 malam dia tanya produk. Kemudian nanti kita follow up lagi 24 jam. Nah, follow up yang kedua lakukan setelah 3 hari. Follow up yang ketiga lakukan setelah 5 hari. Kalau misal nggak ada respon atau masih ada keberatan, lakukan sampai follow up yang kelima ini. Ya, teman-teman bisa divariasi atau bisa diubah hari kedua, hari keempat, hari keenam itu juga bisa. Ya, yang jelas ini 5 kali follow up kalau saya biasanya seperti itu. Nah, siapa yang mau contoh script follow up? Ya, saya akan kasih contekannya. Siapa yang mau? Yang mau aja ya, yang mau aja. Silahkan komen mau. Yang Mau, mau mau. aja. Komen dulu ya, yang mau script follow up dari hari 1 sampai 5. Pak Muhammad Noval, Pak Robi, Pak Hasbin ya, Kak Devi. Wah, banyak yang mau. Pak Mulyadi. Ayo lagi. Yang mau siapa? Yang mau siapa? Ayo. Komen yang banyak. Mau Bang Dion. Oke, ada lagi yang mau? Kak Bogi, Kak Dian. Oke, saya akan spill teman-teman. Ya, script follow up yang efektif. Nanti teman-teman boleh testing, boleh ubah, boleh modifikasi. Ini adalah hari pertama ketika teman-teman itu follow up untuk mengingatkan. Ya, halo Kak Juliana, misalnya, halo Kak Buri, halo Pak Nurkolis, ya, kemarin kakak tertarik dengan produk, katakan produknya tertarik dengan madu atau misal hijab atau misal tertarik dengan gelas ini misal atau handphone atau apa. Nah, teman-teman kasih nih di sini ya, misal testimoni ya, testimoni dari orang yang sudah pakai produknya teman-teman dan dia itu puas gitu ya. Nah, saran saya testimoni itu berupa video ya. Berupa video itu lebih bikin orang percaya teman-teman dibandingkan cuman screenshotan chat gitu ya. Karena screenshotan itu juga bisa dipalsukan gitu ya. Nah, saran saya linknya ini misal link YouTube atau video juga enggak masalah. Ya. Nah, yang kedua penutupnya adalah kalau ada pertanyaan saya siap bantu, menawarkan sebuah bantuan. Nah, follow up yang kedua, ya, masih sama, yaitu kita menyebutkan namanya, personalisasi tadi, teman-teman. Hari ini ada promo spesial hanya untuk 5 orang pertama. Beberapa pelanggan sudah check out, Kak, ya, tinggal sedikit stoknya. Ingat ya, kita itu menciptakan perspektif terbatas, bukan bohong. Sedikit itu menciptakan perspektif. Tapi kalau teman-teman itu stoknya 100, tapi bilangnya stoknya tinggal 5, Kak, itu namanya bohong. Ya, kita itu bisnis jualan itu ingin cari berkahnya, betul kan? Nah, saya sendiri juga punya prinsip itu, teman-teman. Meskipun em, banyak yang melakukan di pemasaran digital itu seperti itu, tapi prinsip saya em, kita itu jangan bohong ke customer. Kalau stoknya itu masih 100, yang bilang aja 100 gitu ya. Kalau masih 100 bilangnya 10 itu namanya bohong. Nah, di sini tinggal sedikit stoknya. Nah, sedikit ini perspektif tiap orang beda. Ini nggak masalah menurut saya. Nah, kemudian yang penutupnya adalah mau saya bantu pesankan sebelum kehabisan. Nah, ini kita kasih call to action, ajakan untuk dia itu pesan. Nah, follow up yang ketiga, panggilan terakhir. Misal, Assalamualaikum Pak Nurkolis, Assalamualaikum Kak Fitria, Kak Berliana, Assalamualaikum Kak Iga, misalnya. Selamat ya Kak, jika Kakak transfer hari ini, Kakak mendapatkan bonus 1, bonus 2. Jadi kalau teman-teman itu punya produk,
Jangan langsung bonusnya itu ditaruh di hari hari kedua, hari pertama. Tapi siapkan produk itu, peluru itu untuk follow up hari ketiga. Ya, biasanya orang itu belum beli karena bonusnya cuma itu doang Kak. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kita tambahkan bonus satu saja, itu bisa berdampak yang sangat baik. Ya, berdampak ke keputusan pembelian. Nah, ini bonus satu, bonus dua, teman-teman tawarkan kalau dia belum melakukan pembelian. Kemudian follow up yang keempat, ya, kasih lagi urgensi, ya, kasih lagi urgensi. Ini kesempatan terakhir sebelum harga kembali normal, Kak. Besok dan bonusnya hangus. Kalau misal Kak Indri, Kak Audina benar-benar ingin solusi terbaik untuk masalah, ya. Jadi target market teman-teman itu punya masalah apa sih ketika ngechat itu, atau mungkin produknya teman-teman itu bisa menyelesaikan masalah apa. Nah, masalahnya itu juga disebutin ketika di follow up ini. Misal kalau Kak Indri, kalau Kak Audina benar-benar ingin solusi terbaik untuk menghilangkan jerawat, ini waktu yang tepat. Mau saya bantu pemesanan, Kak? Nah, ini adalah follow up hari keempat. Misal hari kelima itu dia belum melakukan pembelian, kita akhiri dengan perpisahan yang indah. Jangan dengan kebencian. Setuju nggak teman-teman? Ya, meskipun dia nggak beli, siapa tahu 5 tahun lagi dia kaya raya, bisa beli, ya kan? Siapa tahu sebulan atau seminggu lagi dia itu beli. Siapa tahu dia mereferensikan ke temennya yang duitnya mungkin lebih lebih mampu gitu ya. Jadi kita berikan momen perpisahan yang indah. Nah, contohnya seperti ini. Assalamualaikum Kak Ageta, Kak Ardian. Maaf Kak, invoice-nya dan bonusnya sudah hangus. Makasih ya Kak sudah tertarik. Nah, sebutin bonusnya. Eh, jadi misal teman-teman itu ngasih bonus ya. Bukan bonus sih, lebih ke apa ya ini ya. Lebih ke kayak gift secara gratis ya. Berikan hadiah ya, bukan bonus sih ini. Berikan hadiah yang bisa membuat mereka itu ingat gitu ya. Misal kalau dia itu nanya tentang skincare tapi belum beli ya, misal teman-teman punya ebook tentang panduan supaya muka tidak berminyak, supaya jerawatnya berkurang. Nah, teman-teman boleh kasih secara gratis buat kenang-kenangan. Nah, kemudian jangan lupa minta mereka untuk save nomor ya. Tujuannya apa save nomor? Kasih pancingan nih. Kami sering ngadain webinar atau ngadain giveaway misal via story WhatsApp. Nah, kenapa orang itu harus save nomor ya supaya bisa melihat giveaway-nya tadi. Nah, kemudian akhiri dengan kata-kata yang baik ya. Intinya meskipun dia nggak beli ya, meskipun dia nggak beli kita tetap baik sama dia gitu. Nah, yang terakhir teman-teman ya, tools itu saya kalau membahas sesuatu pasti selalu yang di akhir. Yang pertama yang saya bahas selalu adalah mindset sama strateginya. Karena secanggih apapun tool, secanggih apapun aplikasi atau produk digital yang kita punya, ya, komputer yang kita punya, tapi kalau yang mengoperasikan ini nggak punya knowledge, nggak punya strategi, nggak punya mindset yang benar, juga akan sia-sia, buang-buang duit, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke tools dan automation untuk follow up WhatsApp. Nah, pentingnya tools dan automation dalam follow up. Saya mau tanya ke teman-teman yang di sini ya, yang diikut webinar malam hari ini. Di sini ada Pak Kris, Pak Syaiful, Pak Puri, Kak Puri ya, ada Kak Dian, Kak Tommy. Kalau teman-teman disuruh milih nih, dari Solo ke Jakarta, dari Jepara ke Jakarta, dari mana tadi, Seragen ke Jakarta, pilih mana? Jalan kaki atau naik pesawat? Ya, jalan kaki atau naik pesawat? Coba dijawab teman-teman, pakai rasional aja, pakai logika. Kak Sri Rahayu, pesawat. Kak Dian, pesawat. Pak Wisku, pesawat, 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 pesawat semua kan.
Artinya apa, teman-teman? Eh, Tools itu adalah alat bantu yang bisa membantu kita itu bekerja jauh lebih cepat. Kita nggak perlu manual, nggak perlu jalan kaki ke Jakarta, karena sudah ada alat transportasi yang dinamakan pesawat yang bisa sampai hanya dalam waktu 1 jam saja. Bahkan lebih cepat dari bis. Bis itu butuh 9 sampai 11 jam. Dari Solo ke Jakarta gitu ya. Minggu lalu saya ke Jakarta juga naik bis itu em, 11 11 sampai hampir 12, 10 sampai 11 lah teman-teman. Dari Solo berangkat jam berapa? 7 malam sampai sana subuh ya. Ya berarti hampir 10 sampai 12 jam. Nah, kalau kita itu pakai tools, itu akan menghemat waktu. Kalau kita pakai pesawat, hemat waktunya jauh berkali-kali lipat. Nah, coba bayangkan teman-teman kalau follow up-nya itu manual satu-satu, ya pasti lama-lama juga akan capek, ya. Apalagi kalau database-nya teman-teman itu banyak banget, ya. Nah, pentingnya apa? Menghemat waktu, ngirim pesannya jauh lebih konsisten. Dan teman-teman itu bisa mengerjakan hal yang lain. Biarkan follow up ini dikerjakan oleh tools atau automation tadi. Nah, kemudian yang ketiga, membuat pesan itu terasa lebih personal, meskipun itu otomatis. Jadi bisa nyebut namanya, misal Kak Iga, Kak Agdia, itu otomatis semuanya, sesuai database yang teman-teman miliki. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini, teman-teman, jangan pernah takut untuk melakukan follow up. Takut mengganggu lah, takut dianggap spam lah, atau bahkan kehilangan potensi pembelian karena terlalu banyak follow up. Jangan takut, teman-teman. Justru orang yang bilang menolak atau tidak, nggak jadi beli mas, atau nggak tertarik mas, itu adalah justru teman-teman katakan alhamdulillah gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Karena daripada gantung, nggak ada keterangan apa-apa, mending dia beli, mending dia bilang tidak, nggak jadi beli. Nah, itu justru kita nggak akan follow up lagi ke depannya gitu kan. Nah, jadi jangan takut teman-teman untuk melakukan follow up. Sekarang di terakhir ini, siapa dari teman-teman yang mau template spreadsheet follow up tracking? Seperti apa Mas follow up tracking itu? Ya, saya akan tunjukkan follow up tracking yang akan saya berikan gratis kepada teman-teman. Ya, mungkin tadi ada teman-teman yang sudah tahu ya follow up tracking itu seperti apa. Contoh follow up tracking itu seperti ini teman-teman. Kelihatan yang sudah ini bilang kelihatan ya. Yang sudah kelihatan bilang kelihatan ya. Kelihatan Mas. Oke, nah saya jelaskan teman-teman ya. Ini penting banget menurut saya bagi kita itu seorang marketing atau sales atau orang yang seringkali melakukan follow up. Di sini saya membuat yang namanya template tracking ya. Ini template yang bisa diedit ya. Contoh ini saya punya produk namanya Tools WA Blast, kemudian Flow WA, ada jasa Google Ads, e-course dan seterusnya banyak. Nah, ini teman-teman nanti bisa edit sesuai produk yang teman-teman punya ya. Bisa diedit di sini. Ya, ini saya semalam teman-teman untuk merancang rumusnya dan seterusnya. Ini cukup panjang. Nah, kemudian siapa sih nama orang yang nanya produknya tadi? Mereka itu dapat info dari mana? Misal dari IG, TikTok, Facebook. Kita catat nih, oh dia itu dari IG. Kemudian dia itu tanggal chatting pertamanya kapan? Ya, chat pertamanya dia itu kapan? Kita catat. Ini sudah otomatis. Nah, formatnya tanggal, teman-teman. Nah, follow up pertamanya kapan? Ini sudah ada tanggalnya juga. Nah, sudah di follow up berapa kali? 3 kali. Kemudian ketika di follow up, status terakhirnya apa? Misal nanya atasan dulu, misal em, tidak berminat, misal closing. Nah, itu ada catatannya semua, teman-teman. Nah, kemudian nominal penjualan yang ditransaksikan, misal ini 700.000, terus 12 misal. Nah, dan semua data ini sinkron dengan diagram ini. Nah, siapa yang mau? Ini gratis, teman-teman. Siapa yang mau? Saya, Mas. Oke, yang mau langsung saya kasih linknya saja ya, nggak perlu basa-basi, teman-teman.
Saya kasih linknya di komen ya. Tolong komennya jangan di komen lagi biar nggak ketimbun teman-teman. Atau mungkin bantu saya untuk sematkan ya. Bantu saya untuk sematkan. Silahkan isi form yang saya kasih ini sekarang teman-teman ya. Sekarang diisi sekarang sebelum Mas Hasim mengisi sesi kedua ya. Silahkan teman-teman boleh isi form ini. Nanti akan saya kirim via WhatsApp. Mungkin boleh dibantu sematkan ya. Caranya gimana? Saya nggak ini. Kak, untuk leads yang banyak bisa juga nggak? Kak, ya bisa aja leads-nya. Pokok setiap hari itu dicatat, Kak. Nah, PR-nya itu supaya kita itu konsisten. Konsisten untuk nginput itu tadi. Kalau misal sehari ada 10 lead, nah 10 lead itu nggak di input hari itu, wah nanti ke depan bisa ini. Jadi kuncinya itu adalah apa? Konsisten untuk input hasil follow up-nya tadi. Nah, ini boleh dikerjakan sama staff atau mungkin tim penjualan itu sangat 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 bagus. Oke, itu teman-teman silahkan isi ya karena akan saya kirim malam hari ini sekalian ya nanti di akhir sesi webinar. Untuk topik selanjutnya akan diisi oleh Mas Yasim. Semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan. Dan saya harap teman-teman nggak cuma mendengar tetapi juga praktek. Pasti bermanfaat dan pasti dahsyat. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih teman-teman. Masya Allah, terima kasih kembali Mas Gideon. Ilmunya sangat daging sekali ya. Nah, jadi teman-teman, dari penjelasan Mas Gideon kita itu tahu bahwa pentingnya follow up itu seperti apa, bahwa memang follow up itu dibutuhkan untuk tindakan setelah promosi ya teman-teman, agar mendorong si calon konsumen ini mengambil tindakan seperti itu. Nah, tapi jangan lupa kita juga harus memperhatikan hal-hal yang penting seperti timing yang tepat, histori sebelumnya mengenai apa chatnya. Kemudian juga jangan terlalu sering dan juga bahasa yang digunakan jangan terlalu template. Serta kita yang paling penting itu adalah harus personalisasi seperti itu. Nah, serta jangan lupa untuk mensertakan call to action-nya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk yang pemateri kedua akan disampaikan oleh Mas Yasin Jurni. Beliau adalah WA Marketing Expert sekaligus praktisi CRM, founder kampus Digital ID. Nah, beliau juga sudah berhasil membantu mengelola ratusan ribu database klien, serta membantu 7.000 lebih business owner untuk meningkatkan penjualannya dengan WhatsApp marketing tanpa harus keluar biaya iklan sama sekali. Di samping itu, Mas Hasim juga beberapa kali networking dengan entrepreneur, investor, dan konten kreator bisnis nasional. Di antaranya seperti Gilang, Juragan 99, ada Dr. Eklos, kemudian ada Yan Abdullah, dan ada banyak sekali teman-teman. Nah, tanpa kita panjang-panjang ya, kita langsung persilahkan untuk Mas Hasim mengisi materi yang kedua. Kepada Mas Hasim, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam dahsyat. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wow luar biasa nih pada malam hari ini semangat semuanya ya. Ini orang-orang lama nih yang muncul, ada Bu Arida, ada lagi Pak Zulkarnaini. Ini lama nih. Terus ada orang baru yang tiba-tiba muncul nih, ada Bu Puri. Orang baru yang tiba-tiba muncul. Tapi nggak apa-apa Bu, konsisten aja nanti ikut-ikut Zoom insya Allah ilmunya nambah kayak gitu ya. Terus, ada Pak Mulyadi, ada Pak Ferdi, tadi saya juga ngelihat ada Mas Raffi. Wah ini klien pada masuk semua juga nih. Bu Arida juga, wah luar biasa. Salam dari Coach Nizar, Bu Arida. Wah, assalamualaikum. Oke. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan seru-seruan bareng. Ya semangat dong. Kita akan seru-seruan bareng membahas tentang teknik closing. Kenapa teknik closing ini penting teman-teman? Karena sejago-jagonya teman-teman promosi, kalau nggak closing, ya sama aja. Karena apa teman-teman? UUD teman-teman, ujung-ujungnya deal.
ujung-ujungnya duit. Sejago apapun promosi, membuat konten, networking, kalau nggak bisa closing, nggak ada duitnya. Benar teman-teman? Nah ini pentingnya. Makanya inilah pentingnya pengkawinan antara ilmu follow up dengan ilmu teknik closing. Kita kawin ceritanya malam hari ini gitu kan. Saya dan Mas Gideon mengkawinkan dua ilmu ini. Sehingga apa sih? Sehingga powerful untuk jualan. Jago closing, jago follow up. Nah, oke teman-teman. Saya akan langsung mulai sharingnya. Oke. Nah, kunci sukses jualan itu sebenarnya ada 3 teman-teman. Apa itu? Penjualnya menarik, penawarannya menarik, pembelinya tertarik. Nah, itu 3 kunci sukses penjualan. Dan jago jualan itu mudah, asalkan terus diasah. Ketika kita menguasai tekniknya, insya Allah kita juga akan meledak omsetnya. Siapa yang mau? Boleh ketik amin dulu. Oke ya teman-teman, kita semangat nih malam hari ini. Makin malam makin semangat kayak gitu ya. Nah, ini yang satu hal, satu quotes yang selalu saya ulang-ulang tiap Zoom. Dan ini teman-teman silahkan ditulis, siapkan alat tulisnya ya, oke? Silahkan siapkan alat tulisnya. Apa itu mindsetnya? Nah ini nih. Sales people yang baik itu adalah orang yang bisa membangun relationship dan bisa memberikan value untuk membantu customer-nya menang. Artinya apa teman-teman? Ketika kita menjadi seorang salesperson, fokus kita bukan agresif untuk menjual, tapi memberikan solusi. Oke teman-teman? Terkadang banyak orang itu pengennya seperti ini. Oke, kalau soal jualan harus deal. Saya jualan harus deal. Apakah benar? Itu benar. Tapi kalau ketika terlalu agresif, maka orang akan nggak nyaman. Dan ketika nggak nyaman, maka orang nggak mau kontak kita lagi. Nah, itulah pentingnya kita memahami teknik closing. Nah, dalam kita menerapkan sebuah teknik closing, ada satu hal penting yang perlu teman-teman ketahui. Ada satu hal penting yang teman-teman perlu perhatikan. Apa itu yang teman-teman perhatikan? Yaitu membuat orang nyaman. Tulis nih, silahkan ditulis. Satu hal penting yaitu membuat orang nyaman. Poin kedua setelah membuat orang nyaman adalah membuat orang merasa aman. Dan yang ketiga, membuat orang merasa menang. Oke? Saya ulangi lagi. Yang pertama, membuat orang merasa nyaman. Yang kedua, membuat orang merasa aman. Dan yang ketiga, membuat orang merasa menang. Karena sejatinya, orang saat mau membeli produk, itu biasanya apa sih yang membuat mereka nggak jadi beli? Pertama, dia nggak nyaman dengan penjualnya. Dia nggak ngerasa aman dengan transaksinya atau produknya. Dan dia ngerasa nggak worth it harganya. Benar teman-teman? Kok harganya mahal sih? Kok harganya mahal sih? Nah itu tuh. Makanya 3 poin ini penting. Nyaman, aman, menang. Jadi kita berusaha si customer itu merasa 3 hal itu. Nah ini 3 poin kuncinya. Nanti saya akan breakdown lebih jauh lagi. Saya akan breakdown bagaimana sih tipe-tipe teknik closing yang bisa kita manfaatkan. Oke teman-teman, udah disiapkan alat tulisnya? Kalau udah boleh diangkat nih. Wah, oke diangkat ya. Udah? Oke, siap. Makasih teman-teman. Wow, Bu Puri semangat banget ya. Semoga berkah berlimpah. Ini katanya mentor saya nih. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, teknik closing yang pertama yang kita bisa manfaatkan adalah teknik closing yang bisa menggiring orang untuk mengatakan ya, ya, ya. Terus teman-teman.
Teknik closing yang pertama adalah teknik closing yang bisa menggiring orang untuk mengatakan ya, ya, ya. Artinya apa sih? Kita memolakan jawaban customer kita. Sehingga ketika customer kita itu dia mengatakan ya satu kali, ya dua kali, ya tiga kali, kemungkinan di pertanyaan keempat dia akan mengatakan ya juga. Maksudnya seperti apa? Saya akan contohkan. Contohnya, ada orang ngechat ke kita. Saya pengen beli bajunya dong. Baik Bu, sebelumnya Ibu dapat info kami dari iklan ya? Iya. Ibu ada ketertarikan baju yang tipe ini ya? Iya. Ibu sebelumnya apakah sudah pernah beli baju yang tipe ini atau pertama kali? Atau Ibu sebelumnya apakah sudah pernah beli baju serupa? Iya, dan sebagainya. Artinya apa sih? Ketika kita mengatakan menggiring orang untuk mengatakan iya, 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 maka di pertanyaan terakhir kita bisa menembak dengan pertanyaan seperti ini. Ibu, produknya mau sekalian dikirim hari ini? Iya. Oke teman-teman, paham ya? Jadi kata kuncinya adalah ketika kita bisa menggiring orang untuk mengatakan iya, 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 maka apapun yang terjadi di belakang kita akan bisa menggiring orang untuk mengatakan iya juga. Nah itu kata kuncinya. Oke teman-teman, yang belum on cam ya on kamera ya. Ini teman-teman sudah semangat semua nih. Pak Zulkarnain itu harusnya bisa on kamera, tadi udah on kamera Kak. Oke teman-teman yang lain ya silakan on kamera ya. Jadi mengatakan iya, iya, iya. Oke lanjut lagi. Ada Coach Nova, lalu Coach Nova yuk on kamera yuk. Nanti kita meet up lagi di Jakarta. Teman-teman yang Jakarta siapa nih? Boleh komen. Nanti kalau kita ke Jakarta kita meet up ya. Saya biasanya buat meet up kalau di Jakarta. Oke. Oh hadir Jakarta siap Bu Sri Rahayu. Insya Allah. Oke siap. Nah lanjut lagi yuk. Nah yang kedua, teknik closing yang kedua itu adalah teknik closing yang kita bisa memberikan pertanyaan pilihan. Artinya apa sih? Kita memberikan dua pertanyaan pilihan yang ujung-ujungnya orang itu akan menjawab iya, iya, iya. Sorry, orang akan menjawab mengarah ke iya. Jadi dua pertanyaan pilihan yang ujung-ujungnya itu jawabannya apapun jawabannya itu iya. Maksudnya, contohnya, ibu sebelumnya mohon maaf, ibu rencana mau beli produk ini untuk ibu atau untuk anaknya. Dia mau jawab buat ibu atau buat anak, sama-sama ujung-ujungnya maksudnya beli. Sampai sini clear ya? Nah, yang kedua, ibu lebih suka model A atau model B? Dia mau milih model A, mau milih model B, ujung-ujungnya juga pasti memilih model. Yang ketiga, ibu lebih milih paket hemat atau paket komplit? Mau dia pakai hemat kayak, mau beli paket komplit kayak, sama-sama ujung-ujungnya ya beli aja, beli juga. Oh iya ngomong-ngomong, ibu rencana mau transfer menggunakan BCA atau BRI. Mau BCA kayak, mau BRI kayak, ujung-ujungnya juga pasti transfer. Sampai sini clear teman-teman? Nah, ini bisa teman-teman terapkan untuk produk apapun. Teman-teman mau punya produk tadi ya. Oh, ada Mas Krisna juga nih. Assalamualaikum Mas Krisna. Wah, ada ini kayaknya teman-teman saya pada ikut nih. Apa namanya itu? Mau teman mau iya mau 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 jawabannya A, mau jawabannya B. Ya sama-sama iya, kayak gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman mau praktikkan di bisnis konveksi bisa. Di bisnis travel umroh bisa. Di bisnis fashion bisa. Di bisnis konstruksi bisa. Karena apa? Selalu ada pilihan tiap produk yang dijual. Pasti seperti itu. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, apa itu? Now or never. Artinya apa sih? Bagaimana kita membuat sebuah urgensi. Urgensi itu apa? Seolah-olah kalau mereka nggak mengambil keputusan sekarang, maka mereka akan rugi. Teman-teman pernah datang ke swalayan atau mungkin mall, itu kan sering tuh biasanya. Diskon berlaku khusus hari ini. Bonus hanya berlaku hari ini. Buy one get one hanya berlaku hari ini. Nah, itu namanya adalah now or never. Ketika dia nggak mengambil keputusan di hari ini, maka dia akan rugi. Nah, itu mindset yang dibangun di situ. Nah,
Yang selanjutnya adalah surprise, di mana customer itu adalah orang yang suka dispesialkan. Ketika mereka, oh, ketika mereka diberikan kesempatan untuk dispesialkan, mereka akan ngerasa, wah, saya berarti orang yang benar-benar penting ya. Oke deh, saya mau membeli produknya. Contohnya seperti ini yang mungkin teman-teman bisa ambil. Contohnya ya. Ada pelanggan yang tiba-tiba datang ke misalnya showroom motor. Ini misalnya. Lalu, oh iya Bu, karena Ibu pembeli motor kami di hari ini, Ibu kami kasih tambahan bonus ya Bu, helm. Tapi minta tolong Bu, jangan diceritakan ke customer lain. Karena ini spesial buat Ibu. Atau, oh iya Bu, spesial buat Ibu, karena mendaftar kelas kami di hari ini, kami berikan bonus tambahan ya Bu, spesial Bu, tapi jangan berikan ke orang lain. Apa itu? Akan dapat bonus free konsultasi. Nah, dan sebagainya. Artinya apa? Semakin kita bisa ngebuat orang itu terkejut dengan bonus-bonus spesial yang kita berikan atau surprise yang kita berikan, maka orang juga akan semakin mudah untuk mengambil keputusan segera. Contohnya lagi, Bu, tolong jangan cerita ke pelanggan lain ya, spesial buat Ibu, kami berikan diskon sekian. Tapi spesial Bu, jangan bilang ke orang lain. Nah, kayak gitu. Nah, ini contohnya surprise. Kayak gitu, teman-teman. Sehingga apa? Dari sini, kita bisa membuat orang itu segera mengambil keputusan. Oke, teman-teman, saya mau tanya nih di sini. Selama ini teman-teman, kalau lagi apa namanya itu lagi jualan, lagi teknik, lagi dealing atau lagi negosiasi itu apa sih yang menjadi keberatan teman-teman saat jualan? Atau apa sih yang menjadi kendala teman-teman saat lagi closing? Tahu ya closing ya? Closing itu proses ketika kita menjawab chat menuju ke deal. Tahu teman-teman? Kira-kira apa? Boleh dituliskan kolom komentar ya. Apakah tanya istri, tanya suami, atau nggak punya uang dan sebagainya? Coba dituliskan nggak apa-apa. Sambil teman-teman nulis ya, sambil saya membaca. Nah, leads ampas. Apa itu ampas? Oke, yang lain ya silakan komen semuanya. Belum perlu. Wow. Oke, ada lagi. Diem. Nah, itu sering tuh. Cek legalitasnya dulu. Ini kayaknya ngomongin legal ya, teman-teman ya. Sambil teman-teman nulis nulis sambil saya lanjut ya, teman-teman. Belum ada uang, pikir-pikir dulu. Oke. Oke, selanjutnya ini ada teknik ubah kata. Di mana ketika kita ngomong dengan customer, kita itu menggunakan kata-kata yang ngebuat mereka itu ngerasa yang mereka ambil itu worth it atau ada fungsinya, ada nilainya, ada manfaatnya. Dan mereka lebih mudah mengeluarkan uangnya. Apa itu? Ketika kita mengatakan, oh ini harganya contoh 100.000, kita bisa ganti dengan, oh ini eh, contoh nih, saya boleh nggak ikut kelasnya? Oh boleh, harga kelasnya berapa? Oh kalau kelasnya investasinya 100.000. Banyak. Oh apa namanya? Saya boleh nggak apa namanya itu ikut programnya? Oh untuk program ini investasinya sekian. Ini seperti itu. Lalu murah diganti terjangkau. Kenapa? Kata murah, kata murah itu cenderung murahan. Maka kita ganti dengan terjangkau. Contoh, oh iya Bu, ini kayak kami ada nih produk yang harganya terjangkau. Nah, kami ada nih program yang lebih terjangkau. Ingat ya, jangan menggunakan kata, oh iya Bu, kami ada program yang lebih murah. Nanti murahan kelihatannya. Kami ada program yang lebih terjangkau. Nah, itu yang penting. Lalu, selanjutnya, kalau kita apa namanya itu
Kalau kita mau menggunakan bonus khusus, kita ubah menjadi bonus spesial. Contohnya, oh bonus khusus hari ini, kita akan ganti dengan bonus spesial hari ini. Ingat, orang itu suka dispesialkan. Oke, lanjut. Produk. Banyak orang yang mengatakan, oh kami punya produk ini nih. Diganti dengan apa? Kami punya solusi ini. Teman-teman, amatin. Contoh, beli. Beli diganti miliki. Beli produk ini. Beli itu seakan-akan effort banget ya. Tapi kalau miliki, seakan-akan dapat keuntungan. Nah, contoh nih. Kami menjual rumah dengan tipe ini. Kami menawarkan solusi hunian nyaman. Nah, kan lebih enak tuh. Ya kan? Kami menjual rumah tipe bla 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 bla. Coba diubah dengan kami menawarkan solusi hunian bla bla bla. Kan lebih enak. Atau kok harganya mahal? Oke, saya turunkan harganya ya. Akan lebih itu nggak enak. Kita ubah dengan apa? Baik, saya izin sesuaikan harganya ya. Dan macam-macam. Artinya apa teman-teman di sini? Mengubah kata itu mengubah persepsi. Semakin katanya indah, maka akan lebih mudah untuk tergerak transaksi. Ya teman-teman. Nah lanjut lagi. Ini yang paling penting teman-teman. Terkadang kita sebagai seorang sales saat teknik closing ya, itu kita cenderung selalu mengatakan saya, kami, saya, kami. Contoh, menurut kami ini produk yang terbaik, Bu. Menurut kami ini yang paling hemat, Bu. Menurut ini yang paling solutif, Bu. Saya sarankan kurangi menggunakan kata kami dan saya. Tapi ubah menjadi customer centric, ubah menjadi seakan-akan yang mendapatkan keuntungan adalah orang itu. Contohnya, apa namanya itu? Produk ini sangat menguntungkan buat ibu karena ibu nanti akan mendapatkan bla 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 bla. Atau kita ganti lagi, bagaimana menurut ibu tentang penawaran kami tadi? Apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan ibu? Nah, obat. Atau wah ibu tepat sekali pilihannya. Itu udah cocok nih Bu dengan kebutuhan ibu. Tuh. Bukan lagi, nah ini nanti perlu diperhatikan. Jangan mengatakan nanti kami akan memberikan. Contoh nih, kami akan memberikan ibu bla 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 bla. Diubah dengan apa? Nanti ibu akan mendapatkan bla 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 bla. Clear ya? Jadi semua yang sifatnya itu kata keakuan diubah menjadi customer centric atau sudut pandang customer. Tadi ya, ibu yang awalnya nanti saya akan memberikan ini Bu, diubah menjadi nanti ibu akan mendapatkan bla 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 bla. Oke, sampai sini clear ya. Nah ini yang menarik lagi ya teman-teman. Jangan kelihatan butuh. Tundalah sejenak. Nah ini cek stok. Artinya apa? Kalau ada orang yang tanya ke kita, apakah available produknya, kuotanya, apakah masih ada stoknya? Kita meskipun memang stoknya masih ada, gunakan strategi pura-pura cek stok. Supaya apa? Seakan-akan laris. Misalnya, oh ibu mencari produk itu ya? Baik Bu, mohon tunggu sebentar ya, kami izin cek stoknya dulu karena memang produk ini sangat best seller. Seakan-akan cek stok, supaya apa sih? Supaya orang tuh ngiranya laris gitu loh. Atau, saya mau ikut programnya boleh nggak Bu? Oh boleh Bu, tapi saya izin cek stok dulu ya Bu, cek kuotanya dulu ya, cek tersedianya dulu karena memang biasanya ini cepat full ship. Kalau kita langsung bilang, oh iya ada Bun. Ya yang terjadi apa? Yang terjadi orang hanya ngira, oh oke berarti selalu ada ya, selalu ready ya. Tapi kalau kita menggunakan alasan cek stok, lalu setelah cek stok, oh iya Bun, setelah tadi saya cek stok ternyata masih ada nih Bun. Tapi Bun mohon maaf ya, kita nggak bisa menjamin besok masih ada atau enggak karena memang pemerintahnya sangat tinggi. Kalau Bunda berkenan atau bersedia, ini boleh aja langsung dapatkan di sini. Nah, ada tuh. Oke. Nah, ada satu hal lagi teknik closing yang sangat-sangat powerful. Siapa teman-teman yang mau di sini? Dan ini saya coba terapkan. Biasanya closing rate-nya itu di 80%. Siapa yang mau? Boleh ketik mau. Ini satu teknik closing yang super super powerful.
ketika dipraktikkan, itu closing rate-nya ada di 80% dari yang kita ajak ngobrol. Wah, boleh dong yang banyak ngetiknya. Mau. Wow, mau sangat, mau sangat, mau sangat. Oke. Wow, mau. Banyak ya yang mau ya. Mau daging. Nah, ini kalau silakan teman-teman siapkan alat tulis. Ini adalah hal yang paling daging dari yang tadi saya sharingkan dan Mas Gideon sharingkan. Dan ini kalau teman-teman praktikan, kemungkinan besar closing rate itu bisa di angka 80%. Kita udah testing berkali-kali dan mostly seringkali berhasil. Meskipun customer nggak punya uang, dia nggak nolak, tapi dia bilang, baik mas, saya usahakan uangnya. Siapa yang mau seperti itu? Kalaupun customer nggak punya uang, dia bisa bilang, baik mas, saya akan usahakan uangnya. Nah itu tuh yang terjadi kalau kita benar-benar tahu. Oke, apa itu teman-teman? Nah, oke, saya buka ya. Yaitu secari kertas. Artinya di sini, kalau kita sebagai penjual, kalau misalnya kita face to face, jualannya itu face to face ya, atau jualan langsung berhadapan-hadapan, coba sediakan secari kertas. Kalau kita berjualnya berhadapan-hadapan. Kalau kita jualannya online, coba eh, sempatkan untuk by Zoom. Kalaupun via telepon, coba sempatkan untuk menyediakan waktu yang lebih kondusif. Oke ya, teman-teman perhatikan. Kalau by chat, coba sediakan waktu yang lebih longgar juga. Karena ini kalau dipraktikkan mau nominal berapapun, kemungkinan besar dia closing. Apa itu? Ketika sudah disiapkan secari kertas, yang dilakukan apa? Silakan di kertas paling atas dituliskan keuntungan memiliki produk bla 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 bla. Oke teman-teman, diperhatikan ya. Keuntungan memiliki produk, misalnya teman-teman punya produk apa? Punya produk apa yang mau dijadikan contoh? Teman-teman punya produk apa yang mau dijadikan contoh? Boleh diketik ya. Oh, oke, silakan diketik. Kira-kira apa yang mau dijadikan contoh? Minyak angin, yang lain ya? Skincare. Oke. Ada lagi? Oke, misalnya teman-teman punya produk skincare atau asuransi deh, asuransi. Skincare oke lah. Yang lebih oke kayaknya peluang usaha lebih oke sih, lebih enak dibahas. Peluang usaha ya. Contoh, keuntungan mengikuti peluang usaha A. Oke. Maka setelah teman-teman menyiapkan kertasnya, biarkan si calon pembeli itu menuliskan keuntungan-keuntungan yang akan mereka dapatkan. Apakah putus-putus teman-teman atau stabil? Silakan komen. Pengalaman saya sih harusnya stabil ya, tapi kalau putus-putus ya Stabil bilang mas, stabil. stabil ya. Yang putus-putus berarti itu sinyal sendiri, kayak gitu ya. Nah, tuliskan keuntungan memiliki produk A. Nah, yang menulis keuntungan itu bukan penjualnya, tapi biarlah pembeli yang menuliskan keuntungannya. Sampai sini clear teman-teman? Nah, setelah itu pembeli akan menuliskan keuntungan-keuntungan yang akan dapatkan. Biasanya ada berapa? Dia bisa menuliskan sampai 10 sampai 15. Nah, setelah menuliskan 15 keuntungan yang akan didapatkan pembeli, yang menulis siapa? Pembelinya ya. Biarkan pembeli yang menulis. Lalu berikan apa namanya itu list kedua atau lembar kedua yang berisi apa? Kerugian ketika tidak mensolusikan masalahnya.
minta mereka ngelis. Oke, teman-teman. Kira-kira teman-teman, kalau teman-teman menjadi pembeli ya, atau teman-teman sebagai pembeli ya, kira-kira ketika ngebaca tulisannya sendiri, oh ternyata keuntungan memiliki produk A ini seperti ini ya, tapi kerugiannya kalau saya nggak mensolusikan itu seperti ini ya. Kira-kira kalau nolak penawaran, malu atau malu banget? Kira-kira kalau sebagai pembeli nih, POV-nya pembeli, udah nulis-nulis sendiri, ya kan? Lalu nolak, itu kan malu, bener kan, Mas Akal? Atau saya ulangi lagi nih ceritanya. Jadi sediakan 2 kertas kosong. Kalau misalnya face to face ya, biarkan pembeli itu menuliskan sebanyak-banyaknya keuntungan yang mereka dapatkan kalau memiliki produk yang Anda jual. Lalu sediakan kertas kosong kedua, biarlah pembeli menuliskan kerugian kalau mereka nggak mensolusikan masalahnya. Kira-kira kalau mereka udah menulis sejauh itu, saat mereka menolak, malu atau malu banget? Kira-kira. Kalau menolak ya, kira-kira teman-teman. Nggak enak, yang lain boleh. Yang lain? Nah, yang lain masih loading atau perlu diulangi lagi? Malu sih. Oke, ada yang lain? Tak ulangi lagi ya. Kita menyediakan 2 kertas kosong. Kertas kosong yang pertama, itu kita minta calon pembeli untuk mengisikan keuntungan kalau mereka memiliki produk yang Anda jual. Kertas kosong yang kedua, minta calon pembeli untuk menulis kerugian kalau mereka nggak mensolusikan masalahnya. Ya, otomatis terkunci otomatis. Nah, kalau pakai WA gimana? Berarti by chat. By chat kita menggiring mereka untuk menuliskan itu. Fungsinya pasti untuk mengunci jawaban. Karena apa? Mereka nggak akan nolak. Kalaupun nolak, dia akan bilang, baik saya usahakan dananya ya. Nah itu tuh. Akan terkunci. Kenapa? Karena dia sendiri yang menuliskan, dan dia sendiri yang tahu resikonya. Dan semua yang menuliskan dia semua. Mau nolak juga bingung. Nah itu tuh strateginya. Oke teman-teman. Kalau menolak nggak mungkin. Lebih tepatnya, dia bilang, saya usahakan dananya. Kenapa kok saya bilang? Karena sejauh ini saya udah nyoba, itu nggak ada yang nolak kalau menggunakan cara itu. Jawabannya selalu, kalau memang benar-benar menolak ya, saya usahakan dananya. Nggak ada yang nolak kalau kayak gitu. Kenapa? Karena dia sendiri yang menulis. Itu teknik closing yang benar-benar ampuh. Closing rate itu ada di 80% kemungkinan besar. Ya. Nah, kalau lebih seperti itu sih. Nah, oke teman-teman. Di sini siapa yang pengen bisa menerapkan teknik-teknik closing yang gila-gila seperti tadi di bisnisnya? Siapa yang pengen? Oh, saya ada lagi. Siapa yang pengen bisa menerapkan teknik closing yang tadi yang mungkin rada nggak masuk akal tapi itu powerful ke bisnisnya? Wah, siapa yang pengen tahu bagaimana penerapan di bisnisnya? Oke, wow banyak ya ternyata. Pengen. Wah, oke. Saya. Ya teman-teman ya. Yuk silakan komen sebanyak-banyaknya. Wow, pengen. Nah teman-teman, karena apa namanya itu waktu saya terbatas dan ada banyak materi yang masih berpotensi bisa saya share ke teman-teman, saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang serius untuk improve, untuk belajar, untuk meningkatkan kapasitas diri, untuk pengen naik omsetnya, untuk pengen apa namanya itu membangun tim CS-nya yang jago jualan. Saya memberikan kesempatan yang serius untuk bisa one on one konsultasi. Yang membahas apa? Bagaimana penerapan
follow up dan teknik closing di bisnisnya. Siapa yang mau? Saya tunggu 1 menit. Kalau ada lebih dari 10 yang ketik mau, saya akan berikan kesempatan ini buat teman-teman. Oke. Tapi oke, silakan. Lebih dari 10 ya harus ya. Oh, one on one konsultasi. Oke, wow, Masya Allah. Nah, oke teman-teman, saya prepare dulu. Nah, tapi teman-teman, untuk one on one konsultasi ini nggak bisa saya berikan ke semua. Saya hanya berikan ke yang benar-benar serius. Setuju teman-teman? Yang setuju boleh ketik setuju. Saya hanya berikan yang benar-benar serius. Dan yang gercep. Gercep itu apa? Gerak cepat. One on one konsultasi, saya hanya berikan yang benar-benar serius dan gerak cepat. Yang kelamaan nggak dapat kesempatan. Oke? Oke. Saya akan share link setelah ini, satu link yang isinya itu pendaftaran untuk booking waktu one on one konsultasi. Dan saya insya Allah berikan gratis buat yang benar-benar serius. Oke teman-teman, saya ulangi lagi. Saya berikan gratis buat yang benar-benar serius. Ciri-ciri seriusnya apa? Ketika nanti setelah ini saya share link, teman-teman langsung klik linknya, isi nama WA dan email, setelah itu klik saya mau, setelah itu langsung lanjut ke WA, dan itu nanti akan ada template untuk mengisi formulir. Yang isinya apa? Namanya siapa, bisnisnya apa, lalu mungkin sosial media bisnisnya apa, atau akun bisnisnya apa, dan problem di bisnisnya apa. Oke, teman-teman setuju? Yang setuju boleh ketik setuju. Oke, saya akan kasih ya. Yang sudah mengisi nanti langsung ketik sudah. Oke, 1, 2, 3. Oke, langsung aja. Oh, lucu. Pastikan nanti saya ngefilter seriusnya dari apa? Eh, saya akan ngefilter seriusnya dari yang nanti mengisi masalahnya dengan detail. Semakin detail masalahnya, maka saya akan anggap itu orang yang benar-benar serius. Oke, ya sudah langsung ketik sudah. Insya Allah saya berikan gratis buat yang benar-benar serius. Dengan apa? Mengisi masalahnya secara detail. Saya kasih waktu 1 menit untuk teman-teman mengisi. Oh, wow. Bahkan diisi detail ya, masalahnya apa. Saya kasih waktu 1 menit untuk teman-teman benar-benar mengisi. Yang sudah langsung ketik sudah. Oke, sudah. Oke, mantap. Problem marketingnya kalau bisa benar-benar ditulis ya, teman-teman. Jangan cuma ngisi doang. Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi deh, yang benar-benar serius. Yang benar-benar serius. Terbatas, teman-teman. One on one konsultasi. Teman-teman kalau nggak lanjut sampai WA, nanti ngano ya, nggak saya anggap ya. Yang saya anggap nanti yang benar-benar lanjut sampai WA. Yang nggak lanjut sampai WA, lagi ada 20 orang yang sudah mengisi. Oh, yang sampai WA baru baru sebagian. Oke, teman-teman pastikan itu sampai WA ya. Kalau nggak sampai WA, nanti nggak akan teranggap. Oke.
Oke, ketik sudah yang sudah, ayo yang sudah langsung ketik sudah. Oke, alhamdulillah sudah jelas di chat WA. Ada lagi? Saya kasih waktu 1 menit lagi deh buat teman-teman ngisi. Oke. Wow. Wow, oke, siap. Ada Mas Rahmat. Nah, ya teman-teman ya. Saya cek lagi. Oh, alhamdulillah sudah WA. Oke, siap. Ya Allah. Oke, teman-teman. Wow, sudah WA, sudah. Oke. Pastikan yang belum masuk ke WA langsung masuk ke WA. Oke, saya akan informasikan juga. Nah, nanti saya akan berikan 3 kesempatan yang bisa konsultasi one on one gratis, 3 orang. Oke, jadi nggak semuanya teman-teman. Dari yang ngechat WA, nanti saya akan pilih 3 orang yang benar hanya 3 orang yang bisa konsultasi one on one secara gratis. Nah, syaratnya apa? Syaratnya simpel. Yang penting nanti saat mengisi masalah di bisnisnya itu benar-benar detail. Kalau nggak detail, maka ya belum rezeki. Semakin detail, maka semakin kami anggap serius. Kayak gitu. Oke, teman-teman? Oke. Oke ya, semakin detail maka semakin kami anggap serius. Semakin nggak detail, ya berarti kami belum berikan kesempatan. Oke. Oke, wow. Ada Mbak Dian juga, no brand, SPV. Oke. Ada lagi teman silakan teman-teman. Jadi tadi yang udah ngechat, yang menjelaskan bisnisnya dan masalahnya belum detail, ya kita belum berikan kesempatan. Kita hanya berikan kesempatan yang benar-benar menuliskan masalahnya secara detail. Oke, clear ya, teman-teman ya. Nah, itu kesempatan yang nggak akan kita ulang kedua kalinya. Ingat, hanya 3 orang saja yang akan terpilih yang benar-benar detail menuliskan masalahnya. Insya Allah kita berikan gratis untuk 3 orang terpilih. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, oh, alhamdulillah sudah WA, alhamdulillah sudah WA, alhamdulillah sudah WA. Oke. Oke, teman-teman, di sini siapa yang kepikiran, aduh Mas, itu kalau misalnya follow up banyak, itu gimana caranya ya? Pernah nggak teman-teman kepikiran seperti itu? Siapa sih yang kepikiran, "Aduh Mas, kalau misalnya saya follow up nomor WA banyak, itu gimana caranya ya? Aduh Mas, nanti kalau misalnya, apa namanya itu, saya harus banyak WA, gimana caranya ya? Aduh Mas, nanti kalau misalnya saya harus mengirim pesan ke banyak WA, gimana caranya?" Ada yang kepikiran seperti itu? Ini kan nanti detail banget ya, gimana teknik closing, gimana tadi negosiasi. Aduh Mas, kalau misalnya saya pengen negosiasi ke banyak WA, teknik closing-nya tuh gimana caranya Mas? Ada yang kepikiran seperti itu? Kan tadi bener-bener ribet ya, bener-bener repot kayak gitu. Ada? Ada yang bilang seperti itu? Oh, dia bikin sendiri. Oke, siap. Oke, kira-kira, ini Mbak Nganu nggak muncul di sini, Mbak Sri Rahayu belum on cam ya? Nah, oke. Woi teman-teman. Nah nah ini juga ada pertanyaan nih. Iya, apakah harus simpan nomor dan berikan kontak WA? Iya, sambil nah itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di teman-teman. Oke, teman-teman ya. Nah, ini dia mungkin jawabannya. Bagaimana bisa follow up banyak customer dengan lebih mudah? Bagaimana closing rate kita meningkat hingga minimal deh 50% dengan lebih mudah? Bagaimana penjualan kita meningkat 3 kali lipat dengan lebih mudah? Ada yang mau? Yang mau boleh ketik saya. Wah,
Ya, CRM. Ya, ini Nur Hidayat. Oke. Saya, saya. Ya, ini kebingungan banyak orang. Mas, saya udah punya nomor WA, Mas. Gimana cara ngelolanya? Gimana supaya mereka itu nggak kabur? Supaya customer itu selalu kita pegang. Oh, ada kan pertanyaan seperti itu mesti. Nah, oke teman-teman. Nah, jawabannya ini teman-teman. Tools itu adalah masa depan. Tools itu adalah efisiensi biaya. Dan tools itu meningkatkan produktivitas. Artinya apa teman-teman? Ketika tadi teman-teman mulai belajar tentang gimana follow up, yang tadi Mas Gideon udah rapikan ya, dari follow up pertama, follow up kedua, follow up ketiga, sampai follow up kelima. Kebayang nggak teman-teman? Kalau customernya ada 100, gimana gimana melakukannya? Kebayang nggak? Kira-kira gimana melakukannya? Kalau customernya ada 100 per hari. Kalau misalnya kontak WA yang kita hubungi ada 100, kebayang nggak? Sekeriting apa tangan kita? Itu baru 100. Belum kalau lebih. Nah, itu tuh. Artinya apa sih? Kita mulai berpikir bagaimana kita melakukan itu semua dengan cara efisien. Bagaimana melakukan itu semua dengan cara yang elegan. Sehingga apa? Konversi penjualan meningkat, prospek pun bisa kita manfaatkan dengan tepat. Dan kita follow up dengan tepat. Oke teman-teman? Nah, oke. Tadi Mas Gideon sudah memberikan sebuah analogi. Tools itu seperti sebuah pesawat. Di mana yang ketika teman-teman menggunakan pesawat apa pastinya? Pastinya produktivitas meningkat, lebih aman dalam perjalanan, navigasinya lebih akurat, panduan lebih jelas, dan fasilitasnya lebih lengkap. Oke teman-teman? Nah, artinya ketika teman-teman udah tahu bagaimana cara jualan dalam arti itu udah tahu bagaimana, udah punya produk ya, udah bisa menjual, maka PR-nya dua, yaitu bagaimana bisa follow up dengan elegan dan bagaimana meningkatkan konversi penjualan. Siapa yang mau? Siapa yang mau solusinya? Boleh ketik saya. Siapa yang mau solusinya? Boleh ketik saya. Oh, Masya Allah. Banyak banget ya yang ingin solusinya ya. Oke, siap. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini, saya dan Mas Gideon menyiapkan solusi terbaik buat teman-teman. Untuk apa sih? Untuk teman-teman mempermudah proses follow up-nya dan meningkatkan konversi penjualannya. Sehingga teknik closing-nya itu lebih powerful dan follow up customer-nya itu lebih tepat dan terarah. Apa solusinya? Nah, solusinya ada di wablast.id. Nah, ini adalah tools WA marketing yang membantu teman-teman untuk melakukan follow up dengan rapi dan terpola. Sehingga apa? Bukan asal follow up, tapi follow up yang memang tepat dengan kebutuhan market. Terkadang kita bingung nih, aduh ini follow up-nya gimana, follow up-nya gimana, ini kalau kontak gimana, nah ini nih solusinya. Kenapa kok ini menjadi pembantu teman-teman? Ya bayangin teman-teman, ketika ada orang, apa namanya itu, contoh nih, mengisi nomor WA, ada orang mau membeli produk kita, dan kita udah memiliki alat yang bisa melakukan follow up secara otomatis, itu kan menjadi hal yang menarik. Sehingga apa? Teman-teman nggak perlu lagi mengingat kapan waktu harus follow up. Teman-teman nggak harus mengingat lagi kapan apa namanya itu, bagaimana personalisasinya atau membeda-bedakan mana yang hot market, mana yang warm market, dan mana yang cold market. Teman-teman nggak akan repot lagi bagaimana nge-treatment tiap keberatan customer. Kenapa? Karena semuanya sudah tersistem dalam satu aplikasi. Nah, mungkin Mas Gideon bisa menjelaskan nih,
apa namanya itu bentuk aplikasinya seperti apa. Silakan Mas Gideon. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya ke apa sih yang dimaksud dengan Tools 12 itu ya. Jadi em, saya sudah punya pengalaman dari sejak 2018. Dulu itu saya kerja ikut orang gitu ya. Di ya katakanlah agensi yang berbau teknologi lah. Nah, dari situlah saya mengerti apa itu tools WhatsApp marketing untuk auto follow up. Karena dulu saya agent asuransi ya, dulu 2017 dan saya butuh follow up ya untuk nge-follow up hasil prospekan saya canvassing tiap hari ke sana ke sini dapat database. Nah, itu kesulitan untuk follow up-nya. Nah, disitulah saya kenal yang namanya aplikasi WhatsApp marketing. Nah, yang saya pakai saat ini adalah Tools 12 ya, yang sudah sejak 2021. Itu punya saya sendiri. Nah, langsung saya spill saja teman-teman. Saya demokan juga cara pakainya. Nah, ini adalah tools yang diinstal di laptop Windows ya teman-teman. Nah, udah kelihatan belum? Coba teman-teman boleh kasih feedback, boleh komen sudah kelihatan. Nah, tools ini sudah saya pakai dari 2018 itu dan akhirnya saya memutus sudah kelihatan Mas, sudah oke. Dan saya memutuskan sendiri untuk pakai untuk kebutuhan follow up saya juga untuk pelanggan saya ya. Jadi pengguna di 12 ini juga sudah ratusan teman-teman ya. Nah, contoh aplikasinya adalah seperti ini. Ini diinstal di laptop ya, diinstal di laptop. Tujuannya untuk apa? Punya tools ini. Pertama, follow up-nya otomatis, bisa sebut nama, bisa sebut eh, misal alamatnya mana, produknya yang ditanyakan apa, itu sesuai database teman-teman. Ya, jadi contoh, teman-teman tadi kan ngisi Google Form yang saya em, Google Form yang saya share. Teman-teman udah isi. Artinya saya pegang database-nya teman-teman. Nah, database itu bisa berupa nomor, nama. Itu paling simpel ketika kita pemasaran menggunakan WA. Nama sama nomor. Nah, itu kita tinggal import saja ke sini sesuai data yang kita punya. Nah, dan di sini sudah tersusun rapi, teman-teman. Nah, makanya tadi saya di dalam materi yang saya bawakan, teman-teman itu manajemen datanya itu mau pakai Excel atau mau pakai apa. Nah, di sini namanya, nomornya itu sudah tercatat semua. Nah, namanya di sini ada di kolom 0. Kemudian numbernya ada di kolom 2. Nah, ini ada di kolom 1, sapaannya. Ini paling basic, teman-teman. Bisa alamat, bisa produk yang ditanyakan ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan kita akan bikin copywriting-nya alias pesan teksnya. Nah, ini cuma contoh ya, teman-teman. Teman-teman tadi sudah ngisi database, ngisi form yang tujuannya untuk mendapatkan template follow up tracking. Nah, di sini saya menulis pesan, halo Pak Tommy, halo Pak Mas Awal, halo Mas Akbar. Jadi, variabel satu ini adalah sapaannya. Semuanya bisa otomatis sesuai datanya ini. Nah, sekarang kita tinggal lakukan yang namanya follow up. Kita bikin eh, cepat saja ya, teman-teman ya, 5 detik gitu ya. Kecepatan pengiriman juga bisa diatur di sini ya. Nah, tadi sudah 47 orang yang ngisi form untuk mendapatkan template follow up tracking ini. Nah, sudah saya kasih aksesnya ke teman-teman. Nanti teman-teman boleh cek WA yang diisi. Kalau mungkin nggak masuk, nomornya mungkin salah satu digit gitu ya. Ramen Bennett nggak Mas. Nanti ada tips bagaimana meminimalisir potensi Bennett. Dan itu sudah pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat umum ya gitu ya. Nah, ini sudah saya kirim. Nanti teman-teman boleh cek WA-nya masing-masing. Apakah pesannya sudah masuk? Harusnya sudah ya. Kawan Bennett nggak. Saya hari ini ngirim untuk promo webinar udah ribuan. Jadi aman-aman saja. Sampai hari ini nih WA-nya masih bisa login. Apakah aman? Nanti ada panduannya pokoknya. Supaya aman gimana, personalisasi dan seterusnya. Nah, ini adalah tools yang nanti teman-teman bisa pakai ya. Eh, Semoga bisa membantu juga untuk teman-teman itu follow up. Nah, di sini saya cek itu sudah Kak Hasbin, kemudian eh, Pak Dana, sudah masuk semua ya teman-teman. Nah, sambil teman-teman nanti ngikutin Zoom ini sampai selesai, pasti akan terima pesan dari saya.
Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh ditanyakan nanti ya atau di kolom chat dulu sambil kita tunggu proses ngirim pesannya. Ini juga bisa pakai gambar gitu, teman-teman ya. Di sini ada image, gambar, audio bisa, video juga bisa, dokumen bisa, bisa grup nomor di sebuah grup kontak di sebuah grup gitu ya. Grab kontak di sebuah grup maksudnya. Ada balasan otomatis, ada em, bisa bikin banyak aplikasi kayak gini ya. Misal punya WA 5 untuk follow up semua bisa pakai 5 langsung. Oke, itu garis besarnya untuk tools ini ya. Ini adalah tools yang bisa membantu teman-teman kirim pesan otomatis tanpa manual satu-satu dan setiap pesan bisa mencantumkan nama penerima pesan sehingga orang itu lebih dimanusiakan. Nah, itu Mas Hasim, saya kembalikan ke Mas Hasim. Oke teman-teman, udah tahu ya tadi ya. Nah itu kurang lebih tools yang bisa teman-teman manfaatkan untuk memudahkan follow up. Supaya apa sih? Supaya nanti saat jualan, saat punya customer itu nggak lari begitu aja. Supaya konversinya meningkat. Siapa yang pengen konversinya meningkat? Boleh ketik saya. Wah, boleh ketik saya yang pengen konversinya meningkat. Oke, saya. Oke. Siapa yang ingin konversinya meningkat? Oh, Masya Allah. Konversi meningkat tanpa capek dan tanpa takut banned kayak gitu. Nah, oke teman-teman. Kalau misalnya tadi ada yang tanya, apakah ini aman dari banned? Apakah ini apa namanya itu bisa mengirim ribuan pesan? Sejauh pengalaman kami, tools WA seperti itu bisa aman dari eh, bisa rawan sorry. Sejauh pengalaman kami, tools WA marketing itu aman dari banned. Kenapa? Karena itu nanti bagaimana tentang penggunaan kita, bagaimana cara penggunaan kita. Kalau penggunaan kita itu konservatif atau istilahnya itu nggak terlalu barbar, nggak terlalu agresif, insya Allah itu aman. Nah, nanti Mas Gideon akan ada tips triknya gimana WA-nya bisa aman, gimana WA-nya itu bisa tahan lama dan sebagainya. Siapa yang mau? Dan nanti Mas Gideon juga akan sharing tentang gimana follow up yang baik menggunakan tools tersebut. Oke, teman-teman. Nah, buat yang pengen dapat toolsnya, kami berikan terbatas hanya untuk berapa orang saja? Hanya untuk 10 orang saja. Nah, caranya gimana? Nanti saya akan share link di saya akan share link di kolom chat Zoom. Silakan teman-teman langsung aja nanti klik linknya, lalu isi nama, email, dan nomor WA-nya. Oke? Dan di situ langsung klik tombol saya mau. Setelah klik tombol saya mau, nanti langsung akan dikonekkan dengan admin kami, namanya Mbak Muti. Oke teman-teman, siap? Yang siap boleh ketik siap. Oke, yang siap boleh ketik siap. Ini terbatas buat 10 orang aja yang pengen dapat tools-nya, yang pengen dapat aplikasinya. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Dapat dapatkan. Oke, saya share di grup. Oke, langsung aja. Tools yang akan membantu Anda follow up lebih rapi. Oke, yang sudah mengisi formnya langsung aja ketik sudah ya di kolom chat ya. Oke, Mas Gedeon mungkin bisa dijelaskan juga kira-kira fitur-fiturnya apa sambil menunggu teman-teman mengisi formnya gitu ya. Boleh? Oke, untuk fiturnya ya teman-teman. Ini saya buka dulu. Oke, ini masih ngirim ya teman-teman. Fiturnya kurang lebih yang saya sebutkan tadi. Pertama, bisa menyebut nama penerima pesan secara otomatis ya, meskipun namanya beda-beda. Kedua, mungkin dia itu beli produk apa, nah itu bisa ditaruh di database-nya itu. Produknya madu, berarti dia tanya tentang madu kan. Produknya gamis, tanya tentang gamis. Selain itu, kalau teman-teman itu pengen punya database banyak, kemudian pengen difilter apakah nomor itu ada nomor WA-nya atau tidak, bisa pakai fitur filter nomor.
Kemudian, misal teman-teman nih punya puluhan grup WA nih yang teman-teman buat dan ingin ngejabri orang yang masuk ke grup itu. Nah, ngejabri personal ya maksudnya, itu juga bisa. Ya, jadi nomornya diambil dari grup itu, pastikan itu grupnya teman-teman, bukan grupnya orang lain. Ya, itu bisa dijabri secara personal. Kemudian, ada fitur resting yang tadi ada pertanyaan apakah aman. Nah, fitur resting atau istirahat atau jeda antar pesan itu meminimalisir potensi blokir. Ingat ya teman-teman, meminimalisir. Saya tidak pernah ngomong anti blokir atau anti apalah. Saya nggak suka ngomong yang memang nggak seperti itu gitu loh. Jadi saya lebih baik ngomong apa adanya. Meminimalisir, bukan ada jaminan aman gitu ya. Nah, tetapi sejauh ini saya sendiri juga aman banget sih. Eh, Tadi follow up ribuan juga setiap hari untuk ngingetin webinar ini tadi, untuk ngajak webinar. Nah, kemudian fitur yang lain bisa add profile. Misal teman-teman punya 3 tim CS yang WA-nya beda-beda, mau follow up barengan pakai WA yang beda, itu juga bisa add profile. Nah, selain itu ya teman-teman bisa jadwalkan kirim. Misal kantor buka jam 8 atau jam 9. Kemudian nulis pesan dulu nih mau follow up jam 11. Nah, itu bisa dijadwalkan kirim. Ya, dijadwalkan kirim, nanti jam 11 otomatis ngekirim otomatis, ngirim otomatis gitu ya. Nah, kemudian ada auto replay. Auto replay ini adalah balasan otomatis. Misal ketika orang itu ngechat, "Kak mau e-book gratisnya, Kak mau ikut bonusnya atau mau ikut giveaway." Nah, itu teman-teman bisa menjawab secara otomatis layaknya bot gitu ya, layaknya bot yang bisa membantu teman-teman bekerja jauh lebih cepat. Dan di sini kampanyenya sudah selesai teman-teman. Saya tadi mengirim ke 47 orang dan sudah terkirim semua. Nah, di sini kita cek ininya ya, cek hasil reportnya ya, harusnya sudah terkirim semua ya. Tadi sudah ada respon juga sih dari teman-teman. Nah, ini thank you Mas Dion. Oke, ini thank you. Eh, sudah respon semua. Sama-sama Kak Arida dan seterusnya sudah terima. Nah, untuk after sales atau supportnya, teman-teman nggak perlu meragukan ya. Saya sudah pengalaman bertahun-tahun tentang after sales, bahkan saya sendiri ya itu yang akan menghandle teman-teman cara penggunaan aplikasi. Semuanya sudah saya buatkan panduan YouTube lengkap untuk tips untuk anti banned, meminimalisir potensi blokir tadi sudah saya buat dalam bentuk PDF juga yang teman-teman bisa baca tips-tipsnya di situ banyak banget. Kemudian untuk after sales, setiap kali ada update, kami akan selalu memberikan update tanpa teman-teman itu mengeluarkan biaya sama sekali. Dan saat ini ya barusan tadi juga teman-teman, sore tadi juga ada yang beli. Nanti saya kalau teman-teman pengen lihat, nanti saya kasih lihat. Nah, itu aja Mas Hasim untuk fitur-fiturnya. Saya rasa ini sangat cocok untuk teman-teman apalagi pemula karena ini sangat gampang banget pemakaiannya gitu ya. Yang belum isi form silahkan isi form karena ini adalah kesempatan yang sangat-sangat langka teman-teman. Hanya malam hari ini. Oke, Mas Hasim itu Mas. Oke, kalau manfaatnya buat teman-teman yang pengen memaksimalkan follow up atau apa Mas Gideon? Dari segi follow up, tadi kan Mas Gideon Oke. memberikan 5 step follow up ya, itu fungsinya buat apa kalau itu? Oke, untuk tools ini sendiri, dampaknya kepada teman-teman itu, selain itu ya teman-teman, saya akan memberikan 9 kalau tidak 8 bonus. Salah satunya adalah ebook yang saya tulis baru, baru bulan lalu kalau tidak salah rilis. Dan saya yakin teman-teman yang join di webinar malam hari ini sudah order ebook saya. Ingat ya, order ya, artinya apa? Artinya bayar ke mereka untuk beli ebook itu. Tapi teman-teman yang join webinar malam hari ini saya kasih secara free. E-booknya adalah Jurus Follow Up WhatsApp. Ada 40 halaman. Ya, di sini di slide ini nggak ada Mas Hasim. Karena Oh, nggak e-book ada. ini baru. Nah, tapi yang di slide ini tadi juga saya berikan gratis kepada teman-teman. WhatsApp Marketing Blueprint, kemudian ada template status WA, copywriting. Banyak banget pokoknya. Nanti teman-teman boleh lihat di websitenya ya, webras.id itu semuanya terpampang di situ semuanya.
Jadi untuk copywriting teman-teman bisa belajar mungkin secara strategi teman-teman kan diberikan kesempatan untuk konsultasi dengan Mas Hasim. Nah Mas Hasim nanti bisa memberikan bagaimana sih menghandle customer seperti ini, follow up-nya seperti apa. Mungkin nanti Mas Hasim juga bisa memberikan arahan. Nah toolsnya dari segi support saya akan memberikan supportnya kepada teman-teman. Entah itu video call, mau Zoom, cara pakainya itu juga no problem, teman-teman. Oke, itu Mas Hasim. Oke, mantap. Makasih Mas Gideon. Wow, luar biasa nih. Saya cek ternyata banyak banget yang ngambil. Wow. Selamat ya teman-teman. Nanti yang udah ngechat ke admin kami, Mbak Muti, nanti langsung akan dibalas sama Mbak Muti dan insya Allah akan dipermudah untuk dapatkan aksesnya. Oke teman-teman. Nah saya akan lanjut lagi. Di sini siapa yang pengen dapat bonus tambahan ini? Oh, siapa yang pengen dapat bonus tambahan ini? Ternyata Mas Gideon bukan hanya memberikan tools-nya, teman-teman, tapi memberikan panduannya. Nah, panduannya bentuknya berupa e-book WA Marketing Blueprint yang membahas tentang apa? Tentang fundamental WA marketing, pola WA marketing, lalu resiko dan bagaimana minimalisir banned, lalu bagaimana mendapatkan ribuan kontak WA tertarget. Siapa yang mau? Boleh ketik saya. Siapa yang mau? Wah, mendapatkan nomor WA tertarget. Lalu, bagaimana membuat copywriting, bagaimana teknik closing di WA, bagaimana follow up di WA, wah, dan sebagainya. Yang mau langsung aja eh, klik di sini. Ini nanti dapat e-booknya juga. Nah, langsung Mungkin aja. langsung ke bawah aja, Mas. Soalnya Nah, bonusnya terlalu banyak untuk kita sebutin. langsung ke bawah gimana tuh? Setelah ebook WA Marketing itu ada bonus apa lagi gitu. Oke, siap. Kalau terlalu banyak ya dibacakan ya, banyak banget nih. Makanya banyak banget teman-teman soalnya. Nah, Ini ada contekan juga copywriting. contekan copywriting. Nah, di situ teman-teman nanti kalau pengen follow up gimana dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa juga teman-teman contek dari sini. Lengkap pokoknya. Dari cold market, warm market, dan hot market. Dengan berbagai angle teman-teman. Wah, lengkap ya. Jadi teman-teman nggak bingung lagi follow up-nya gimana. Wah, karena apa? Skripnya udah diberikan, lalu aplikasinya diberikan juga. Yang mau langsung aja isi formulir ini, insya Allah akan dapat e-booknya. Oke, yang udah boleh ketik sudah. Nah, selanjutnya masih ada panduan posting story. Wah, ini lengkap juga nih. Jadi teman-teman diberikan bagaimana membuat story yang menarik dan sebagainya. Lalu, oh masih ada template story WA. Jadi tiap hari bingung membuat story apa, langsung aja dapatkan di sini. Pokoknya semuanya lengkap teman-teman. Oke, yang sudah ngeklik formnya tadi, pastikan langsung lanjut ke WA-nya Mbak Muti ya, karena kalau nggak lanjut ya nggak bisa dapat akses aplikasinya. Oke teman-teman. Oh iya teman-teman, saya ada quotes menarik dari guru saya. Apa itu quotes-nya? Orang sukses adalah orang yang mentalnya tidak gratisan. Setuju teman-teman? Yang setuju boleh ketik Betul. setuju. Setuju, setuju, setuju kayak gitu. Yang setuju boleh ketik setuju. Oh, sangat setuju. Oh, Masya Allah. Banyak ya yang setuju ya. Nah, artinya apa sih? Sebenarnya kalau ngomongin bisa nggak tools ini kita berikan ke teman-teman? Dia bisa-bisa aja. Tapi karena kita menganggap teman-teman semua itu adalah orang-orang yang punya komitmen untuk bertumbuh, untuk sukses, untuk naik level, maka ya ada baiknya ada komitmennya juga untuk penggunaan tools-nya. Supaya apa sih? Ada istilahnya tuh ada biaya investasinya untuk apa? Ya kembali lagi.
ketika teman-teman nanti ada biaya investasinya, maka teman-teman juga akan lebih serius, akan lebih besar peluangnya untuk bisa berhasil mempraktikkan juga kayak gitu. Oke teman-teman. Nah, terus berapa Mas harga normalnya atau investasi normalnya untuk tools ini? Kan mungkin pertanyaannya seperti itu. Normalnya teman-teman itu ada di 699.000. Kita bisa cek di Google secara langsung supaya nanti teman-teman juga kebayang beneran nggak sih 699.000 kan kayak gitu. Gini aja Mas Hasil. Tadi kan saya ngomong Boleh. barusan ada yang order gitu. Tak Heeh. liatin screen ini Boleh, aja. boleh. Barusan banget dan itu referensi dari customer yang udah pernah pakai. Ini ya, share screen, sabar ya teman-teman ya. Ini. Nah, di sini teman-teman boleh lihat nih saya pakai link tanggalnya 5 jam lalu, berarti kan tadi sore. Ini segini 699 dan di websitenya sama, di websitenya 699. Nah, orangnya yang ngechat ini mana sebentar lagi. Tadi sore. Nah, ini langsung transfer teman-teman karena ini referensi artinya apa orang yang sudah pernah pakai tool saya ini dia puas kemudian mereferensikan ke teman-temannya. Assalamualaikum, saya mau beli WA Blast. Ini belum ya, sebentar saya screennya. Eh, nah ini namanya Pak Hasdi, sales otomotif ya. Nah, tadi sore jam setengah 4, oh udah gitu, langsung transfer tanpa nanya-nanya apa karena apa temennya udah pakai teman-teman. Dan itu saya nggak fake atau apa teman-teman, ya memang harganya segitu. Karena apa ya gimana ya supportnya itu, aduh nggak perlu diragukan teman-teman kalau after sales. Karena saya udah riset tim support yang tools yang serupa ya sejenis ini ya. Tim support yang betul-betul ngebantu itu ya menurut saya. Soalnya saya juga pernah kerja jadi tim support teman-teman. Bagaimana ngebantu ibu-ibu, emak-emak yang mungkin gaptek di video call sampai diajarin ini Bu, klik ini, pilih ini. Saya udah pengalaman teman-teman. Jadi, nah nanti harganya berapa Mas Hasim mungkin bisa kasih yang terbaik gitulah buat teman-teman yang ikut Zoom malam hari ini. Itu Mas Hasim. Oke, udah tahu ya teman-teman ya. Udah tahu aslinya berapa ya teman-teman ya. Berapa tadi aslinya? Oke, aslinya seperti itu. Nah, oke. Berapa? Ini aslinya ya teman-teman. Nanti teman-teman cari aja di website. Munculnya sama teman-teman. Ya, weablast.id. 12.id. Ini teman-teman kalau cari di website munculnya pasti harga ini. Pasti teman-teman. Cek aja di website. Itu pasti kayak gini. Nah, karena saya lihat kesehatan teman-teman dan alhamdulillah nih, ada banyak banget ternyata yang minat pengen ini. Saya cek tadi, wow, di luar dugaan. Sampai apa namanya itu, sampai tadi admin laporan ini WH-nya sampai WA-nya full lah untuk yang ngechat sama admin Muti ya gitu. Tadi saya baru dapat laporan. Nah, karena antusias sama teman-teman, maka saya berikan diskon spesial. Saya berikan apa namanya itu penawaran spesial khusus malam hari ini aja. Siapa yang mau? Insya Allah kita nggak mengambil, eh, kita anggap aja nanti yang teman-teman berikan itu hanya sebagai untuk operasional aja. Kita nggak ngambil banyak-banyak. Karena apa? Karena kita malam ini sedekah besar-besaran. Siapa yang mau? Wah, malam ini kita sedekah besar-besaran. Oh, mau ya? Cocok banget buat ibu rumah tangga, cocok banget buat bapak yang kerja juga kan sebagainya. Ibu-ibu yang kerja juga, ibu rumah tangga, bolehlah semuanya cocok. Karena apa? Sangat friendly insya Allah. Berapa? Nah, menjadi 299.000 saja. Teman-teman boleh bandingkan sendiri di website itu asli munculnya ini. Cek aja. Menjadi 299.000 saja. Caranya gimana cara dapatkan ini? Langsung aja tadi klik formulir yang ada di kolom chat, lalu lanjutkan ke WA-nya Mbak Muti. Insya Allah
nanti kita berikan kesempatan hanya 10 orang saja yang bisa dapat 299.000. Lebih dari 10 orang maka mohon maaf belum beruntung. Oke teman-teman, kita hanya berikan kesempatan yang 299.000 itu untuk 10 orang saja. Oke teman-teman, kalau lebih dari 10 orang mohon maaf belum beruntung. Oke, nah bonus khusus yang transfer hari ini, karena tadi Mas Gerdian sudah memberikan banyak bonus, saya nambahi bonusnya. Siapa yang mau? Saya tuh biasanya tiap Zoom itu kadang jualan kelas ini, tapi khusus pada malam hari ini saya gratiskan kelasnya. Apa itu? Yaitu CRM Masterclass. Ini kelas premium saya yang biasanya saya jual di angka 500 ribuan. Tapi khusus teman-teman yang benar-benar transfer di hari ini akan dapat gratis. Bukan hanya tools saja, tapi kami juga berikan panduan jualannya ke Anda. Karena apa? Rumus sukses jualan ada 3. Alatnya yang tepat, cara yang tepat, dan komunitas yang tepat. Nah, apa yang didapatkan? Ya intinya pada e-course ini, nah ini e-course ya bentuknya ya. Ini membantu teman-teman bagaimana teman-teman itu bisa meningkatkan konversi penjualan, meningkatkan repeat order pelanggan, dan pelanggan mau mereferensikan ke teman-temannya. Siapa yang mau bisnisnya bisa seperti itu? Boleh ketik saya. Meningkatkan konversi penjualan, meningkatkan repeat order pelanggan, dan membuat pelanggan mereferensikan ke teman-temannya. Caranya gimana untuk? Nah, yaitu nanti di e-course-nya lengkap banget ada di sini. Nah, untuk teman-teman dapat e-course ini simpel sama kayak di apa namanya itu cukup ketik isi aja linknya, nanti lanjut ke WA-nya Mbak Muti. Oke, teman-teman. Bonus ini saya berikan khusus 10 orang saja. Oke, teman-teman. Yang malam ini mengambil keputusan untuk transfer. Hanya 10 orang, enggak lebih. Per hari ini, per malam ini dia ada banyak yang ngechat, tapi kita menyediakan 10 orang. Oke, CRM Masterclass jadi bonus untuk yang melakukan pelunasan di hari ini. Oke, teman-teman. Siap. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang mengalami kesulitan secara finansial, dalam tanda kutip misalnya orang tua sakit atau anak sakit, misalnya terjadi teman-teman, tapi pengen bisa memiliki tools tadi atau dapatkan bonus-bonus tadi, nanti disampaikan aja sejelas-jelasnya ke Mbak Muti, kira-kira teman-teman kendalanya apa, tapi pastikan kendalanya itu berkaitan dengan urgensi yang tadi ya. Misalnya orang tua sakit atau anak sakit. Karena itu adalah sesuatu yang bisa ditoleransi. Insya Allah kami akan berikan kemudahan teman-teman tetap bisa dapat aksesnya dengan lebih mudah. Dan ada keringanan. Tapi kalau teman-teman masih diberikan kesehatan, keluarga masih sehat dan sebagainya, ya ikhtiarnya yang dikencengkan berarti. Tapi kalau misalkan ada hal-hal seperti itu yang teman-teman pengen banget dapat toolsnya tapi ada kendala seperti tadi, nanti diceritakan saja ke Mbak Muti, insya Allah kita akan memberikan keringanan, karena kita sadar kita niatnya membantu. Kalau memang yang dibantu itu ada kesulitan atau musibah, kita akan bantu berikan kemudahan ke yang bersangkutan. Itu teman-teman, oke teman-teman, udah clear ya? Nah, kurang lebih seperti itu webinar pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Nanti langsung aja chattingan aja dengan Mbak Muti. Terus kalau misalkan tadi ada hal-hal yang tadi kesulitan finansial karena kondisi yang bisa dalam tanda kutip itu musibah, nanti disampaikan aja ke Mbak Muti untuk dapat keringanan, dapat toolsnya secara lebih mudah dan lebih ringan. Oke teman-teman, seperti itu. Nah, terus kalau misalkan ada yang tanya, ini nanti apa namanya itu berlakunya toolsnya berapa lama dan sebagainya, nanti juga bisa ditanyakan langsung kepada Mbak Muti via chat. Gitu. Insya Allah Mbak Muti malam hari ini akan standby chat dan standby untuk merespon chat teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, saya kasih waktu 1 menit untuk teman-teman melemparkan pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, maka saya cukupkan. Pastikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang tadi. Oke teman-teman, sampai 21.36. Kalau nggak ada, maka kita cukupkan. Oke, silahkan.
Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau ada silahkan. Oke, nanti kalau udah 21.36 maka kita cukupkan kalau nggak ada pertanyaan. Oke teman-teman, karena semuanya udah paham dan nggak ada pertanyaan, maka kita cukupkan dan saya kembalikan ke Mbak Mila. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih ya Mas Hasim sama Mas Gideon, ilmunya sangat daging sekali ya. Nah, ilmunya itu semoga eh, bisa kita manfaatkan dan ini ilmu yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, sekarang tugas kita itu bukan hanya mendengar saja, tapi langsung praktek, langsung eksekusi ya teman-teman semuanya. Karena memang yang disampaikan sama Mas Hasim dan Mas Gideon itu tuh sangat-sangat bisa menimbulkan insight-insight baru untuk teman-teman semua. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan juga pemateri, Mas Hasim dan juga Mas Gideon, yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Untuk webinar pada malam hari ini saya cukupkan. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat malam.